Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmita Dwi Kurnia, NPMG 1A 020034. Di sini saya dari tim 20 ditugaskan untuk membuat sistem informasi reservasi hotel. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mendownload aplikasi yang bernama SAMPP terlebih dahulu di Google. Kemudian setelah itu kita harus men-start Apache dan MySQL terlebih dahulu di sini dan di sini. Kemudian apabila itu sudah dilakukan, kita harus mencari mengetik di Google localhost phpMyAdmin. Nah, di database ini kita harus membuat database baru sesuai dengan sesuai dengan sistem informasi yang akan kita buat. Nah, contohnya di sini misalnya di sini. Apabila ingin membuat yang baru, di sini kita bisa memasukkan nama database yang ingin dibuat, misalnya di database reservasi hotel, dan di sini penyetiran dan klik buat, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian di dalam database tersebut ada lagi tabel-tabel yang mewakili dari desain ini, yang mewakili aplikasi ini. Contohnya di sini ada check-in, check-out, kamar, karyawan, dan login. Misal kita buka yang check-in. Nah, pada struktur, di sini saya sudah membuat check-in itu nama lengkap. Nama lengkap di sini saya beri primary atau kunci, kemudian jenisnya varchar dan panjangnya 50. Kode tamu varchar panjangnya 30. Tanggal check-in itu menggunakan tipe datadet dan jenis kelamin varchar. Maaf, jenis kamar varchar 20, kemudian alamat varchar 20, kemudian nomor kamar varchar 20 dan kamar varchar panjangnya 20, kemudian lantai integer 15 dan nomor telepon integer 15. Nah, apabila ingin membuat tabel yang baru, maka kita akan mengklik yang pilihan baru ini. Kemudian di sini kita bisa mengisi nama tabel sesuai dengan yang ingin dibuat. Misalnya ada login admin atau check-in, check-out, kamar, tabel karyawan, registrasi, dan lain sebagainya. Dan di sini ada kolom untuk menambah atau mengurangi data tabel di sini. Misalnya kita ingin menambah 2 lagi tabel di sini, maka kirim. Nah, di sini semua ini kita isi dengan nama-nama yang akan kita buat. Misalnya nama lengkap atau username dan panjang. Dan tipe datanya ada berbagai macam. Dan kita pilih yang varchar. Varchar biasanya gabungan angka dan huruf. Dan di sini kita harus memberi panjang atau nilai dari tabel ini. Misalnya 50. Misalnya di sini kode tamu, kamar, maaf, alamat, jumlah bed. Misalnya di sini kita ubah varchar, alamat teks, maaf, jumlah bed integer 30. Nah, setelah itu kita harus memilih salah satu ini untuk dijadikan sebagai primary agar database-nya bisa berjalan. Untuk membuatnya itu pilih index, kemudian yang primary. Proses dan kembali memasuki ukuran atau panjangnya tadi. Kirim. Setelah dibuat, kita wajib menyimpan
tabel yang sudah dibuat agar tersimpan di sini. Contohnya ini, ada check-in, check-out, kamar, karyawan, dan login, dan sebagainya. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Yanuarsyah dengan NPM G1A 020 070. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan melihat tab-tab yang kami buat. Nah, yang pertama adalah tab checkout. Nah, dalam tab checkout ini, kami memakai string KD tamu dengan jenis varchar dan nilai 50. Tanggal out dengan jenis data date, lamalnat dengan jenis data INT, JN kamar dengan jenis data varchar 30, harga kamar dengan jenis data big in dengan nilai 30, total bayar dengan jenis data big in dengan nilai 30, dan selanjutnya ada tab kamar. Nah, di tab kamar ini, kami menggunakan nomor kamar dengan varchar dan nilai 30, JN kamar dengan varchar dan nilai 30, lantai dengan integer dan nilai 15. Yang keempat adalah harga kamar dengan big integer dengan nilai 30. Selanjutnya, ada tab karyawan. Nah, di sini kami menggunakan nama lengkap dengan jenis varchar dengan nilai 50. Yang selanjutnya user dengan jenis varchar nilai 50. Selanjutnya ada JK dengan jenis enum dan tipe datanya hanya laki-laki dan perempuan. Yang keempat ada alamat dengan jenis data teks. Yang kelima ada jabatan dengan jenis data varchar dengan nilai 30. Yang keenam ada nomor telepon dengan jenis data integer dan nilai 15. Nah, yang terakhir ada login. Nah, di login ini kami hanya menggunakan dua, yaitu yang pertama adalah username dengan jenis data varchar dengan nilai 30, dan yang kedua adalah pass atau password dengan jenis data varchar dan nilai 30. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wika Arianti dengan NPMG 1A 020102 akan menjelaskan sistem informasi yang telah kami bikin. Di sini menu utama Hotel Rafflesia, itu ada pilihan yang pertama admin dan yang kedua tamu. Jika kita memilih admin, yaitu akan muncul dengan forum admin, dan jika kita memilih tamu akan muncul dengan check-in kamar atau pemesanan kamar. Nah, di sini kalau kita pilih admin akan muncul formulir login, yaitu dengan username kita mengetik admin dan password admin. Ini telah ditentukan pada database sebelumnya. Dan klik login. Maka akan muncul tanda login sukses. Dan klik OK. Selamat datang di aplikasi reservasi hotel. Oke. Nah, di sini akan muncul halaman admin, yaitu bisa menjadi data karyawan, melihat data karyawan, data tamu, data kamar, check-in, dan check-out. Pada halaman admin atau forum admin, di sini admin bisa melihat data karyawan, data tamu, data kamar, check-in, dan check-out. Pada data karyawan akan muncul forum seperti layar,
Dan jika klik kembali, admin juga bisa melihat data tamu, data kamar, check-in. Saya Rahnita Dwi Kurnia, NPMG 1A020034. Di sini saya akan melanjutkan kembali penjelasan dari teman saya tadi. Pada formulir utama tadi sudah dijelaskan ada dua pilihan, admin dan tamu. Jika kita mengklik yang tamu, maka akan keluar formulir check-in tamu atau formulir untuk pemesanan kamar bagi pengunjung atau tamu. Nah, pada formulir ini terdapat nama, kode tamu, tanggal check-in, jenis kelamin, alamat, nomor kamar, jenis kamar, lantai, dan nomor telepon. Misal kita mengisinya di sini, nama, kode tamu, tanggal check-innya misal tanggal 12, jenis kelaminnya perempuan, alamat Bengkulu, nomor kamar misalnya 123, dan di sini ada jenis kamar, regular, deluxe, dan superior. Misal kita memilih yang regular. Lantai 12, nomor teleponnya misalnya 0898. Nah, maka untuk menambahkan data ini, kita mengklik button tambah, dan ada pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Klik OK. Nah, ini adalah data yang barusan kita tambahkan. Dan apabila kita ingin menghapus data yang sudah tertera di sini, maka kita akan mengklik tombol hapus yang ada di sini. Dan ada pemberitahuan data berhasil dihapus. Oke. Nah, kemudian apabila kita sudah mengisi ini, misalnya ini, terus ini, nah, kemudian kita ingin membatalkan atau mengulang ngisi formulir dari awal, kita tidak perlu untuk menghapusnya satu persatu. Kita akan menggunakan tombol refresh untuk menghapus semuanya. Seperti ini, kita tinggal klik button refresh. Dan semua data akan terhapus. Begitu juga dengan jika kita misalnya kita mengklik yang admin, kita ingin melihat halaman admin. Di sini kita mengisi username dan password. Username dan password ini sudah di-input di database sebelumnya. Maaf. Database di sini. Nah, di sini kita sudah menginput username-nya admin dan password-nya admin. Jika kita ingin masuk ke login dengan username dan password yang berbeda, maka kita harus menginputnya terlebih dahulu di database ini. Lalu, setelah itu, kita bisa login, dan ada pemberitahuan sukses. Nah, pada data karyawan, data tamu, data kamar, check-in, dan check-out, itu sama seperti tadi, kita mengisi nama lengkap, username, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan nomor telepon. Dan di sini juga ada tabel untuk ditambahkan data tersebut. Begitu juga dengan data tamu. Di data tamu tersebut, di data tamu ini ada dua tabel di mana ada daftar tamu check-in dan daftar tamu check-out. Tadi kita sudah men-check-in suatu data dan akan nyaut di data tamu ini, seperti yang sudah tertera di sini. Kemudian, begitu juga dengan data kamar, kita juga diminta untuk menginput, akan klik tombol tambah,
juga dan check-in, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.